Halo Sobat Red Zone, selamat datang di segmen terbaru Red Zone Radio, yaitu #FilmZone. Yang mana segmen ini adalah segmen yang akan membahas alur-alur cerita film yang sedang menarik dan viral. Dan kali ini kita akan membahas alur cerita film Attack on Titan, yang mana film ini dalam versi di kehidupan nyata. Dan Attack on Titan ini adalah Attack on Titan part pertama yang dirilis pada tahun 2015 dan disutradarai oleh Shinji Higuchi. Oke sobat, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita review filmnya. And welcome to the Red Zone. Lebih dari 100 tahun yang lalu, sejak Titan pertama muncul, mereka membunuh dan memakan sebagian besar umat manusia. Bagi mereka yang selamat, mereka membangun 3 tembok besar untuk mencegah serangan dari Titan dan memasuki wilayah mereka. Tembok itu bernama Tembok Maria, Tembok Ros, dan Tembok Sina. Di dalam tembok itu terciptalah kehidupan yang damai sebelum terjadi bencana besar oleh Titan yang sangat besar. Scan dimulai dengan 3 sahabat yang bernama Eren, Armin, dan Mikasa. Eren mengeluh dan menceritakan ia tak ingin terus-terusan hidup di dalam dinding dan ingin melihat keadaan di luar dinding, terutama lautan, yang mana lautan itu mereka kira adalah sebuah mitos dan mereka ingin membuktikannya. Karena penasaran, akhirnya mereka mencoba untuk keluar dinding, namun tindakan tersebut ketahuan dan digagalkan oleh pasukan penjaga dinding. Namun untungnya mereka diselamatkan oleh pemimpin dari pasukan tersebut. Pemimpin itu bernama Sauda, dan ternyata Sauda sendiri merupakan teman dekatnya orang tua daripada Eren. Tak lama dari peristiwa dan perbincangan mereka, terjadi sesuatu gempa yang sangat dahsyat, dan ternyata gempa itu berasal dari luar dinding yang dibuat oleh sebuah Titan yang sangat besar. Titan itu bernama Titan Kolosal yang tingginya melebihi dinding. Eren dan temannya langsung berlari setelah melihat itu, dan pasukan dari dinding itu mulai bersiap untuk menghadapi Titan itu. Tak lama kemudian Titan besar ini berhasil menjebol dinding Maria dengan kakinya, yang menyebabkan lubang besar yang mengakibatkan Titan-Titan liar pun masuk ke dalam dinding. Pasukan mulai menyiapkan meriam dan menembak beberapa Titan liar itu. Namun sayang sobat, Titan yang terkena tembakan berhasil bergenerasi dan tubuhnya kembali pulih setelah hancur dibuat oleh meriam itu. Sebagian pasukan pun mati dan dimakan oleh Titan. Eren dan Mikasa berhasil berlari ke pemukiman warga untuk mengungsi. Namun Titan telah berhasil memasuki pemukiman dan memakan warga. Singkat cerita, Eren berhasil masuk ke tempat pengungsian di dalam rumah dan Mikasa tertinggal di luar karena menyelamatkan seorang bayi. Eren yang melihatnya berusaha keluar dan menyelamatkan Mikasa, namun tak bisa dan dihalangi oleh mereka yang mengungsi di dalam rumah tersebut. Hingga muncul satu Titan besar yang menghampiri Mikasa dan Mikasa pun tewas. Singkat cerita, Eren pun selamat dan tidak menemukan Mikasa. Padahal Mikasa adalah perempuan yang sangat ia sukai. 2 tahun kemudian, Eren dan Armin sudah masuk ke dalam pasukan pengintai yang tujuannya adalah untuk membasmi para Titan. Mereka telah dilatih dan dilengkapi oleh alat 3D Maneuver Gear, yaitu alat yang digunakan untuk bergerak leluasa di udara untuk memotong tengkuk para Titan. Yang diketahui, tengkuk para Titan adalah kelemahannya. Misi pertama adalah untuk menutupi lubang dan menghabisi para Titan, yang mana misi tersebut dipimpin oleh Komandan Kubal. Mereka pun berangkat dan menuju dinding Maria. Di tengah perjalanan, mereka terhenti karena ada hal yang mencurigakan. Setelah mereka turun dan mengecek di sekitar, ternyata ada sekumpulan sapi. Wah, kena prank nih para pasukan. Di sisi lain, Eren dan Hashima mendengar suara bayi dan mencoba untuk mengikuti suara tersebut. Dan setelah sampai di tempat sumber suara, ternyata suara itu adalah suara bayi Titan. Wah, serem ya sobat. Bayi Titan itu terjatuh dan menangis, yang membuat Titan besar lainnya terbangun. Titan mulai menyerang dan beberapa anggota berlari dan ada juga yang dimakan. Hingga akhirnya muncullah seseorang yang menebas salah satu Titan. Dia adalah kapten yang bernama Shigishima, yang ternyata datang bersama Mikasa. Eren terkejut ternyata Mikasa masih hidup. Singkat cerita, mereka berdua langsung pergi dan Mikasa terlihat sangat cuek. Singkat cerita, mereka beristirahat di sebuah gedung. Di sini terjadi perkelahian antara Eren dan Jin, yang mana perkelahian terjadi
karena Jin mengatakan Eren lah yang menyebabkan para Titan terbangun. Hingga akhirnya datanglah Mikasa yang melerai perkelahian mereka berdua. Di sisi lain, Kapten Shigeshima mulai tertarik kepada Eren dan mengatakan ialah yang menyelamatkan Mikasa 2 tahun lalu dan mengajarkan Mikasa cara bertarung. Eren pun terkejut mendengar hal itu. Akhir pembicaraan, Kapten Shigeshima mengatakan bahwa musuh sebenarnya bukanlah para Titan, dan sepertinya Kapten Shigeshima mengetahui semuanya mengenai hal Titan. Kapten Shigeshima lalu pergi dan membiarkan Eren bertemu Mikasa. Mikasa sangat diam, cuek dan sangat sinis, berbeda waktu dulu yang sangat ceria dan aktif. Mikasa lalu memperlihatkan bekas gigitan Titan. Rupanya Mikasa marah karena membiarkan Eren tidak mau menyelamatkannya 2 tahun yang lalu. Scan berikutnya memperlihatkan kebucinan Kapten Shigeshima dan Mikasa, yang mana itu membuat Eren cemburu dan membuat Eren berteriak marah. Hyana yang melihat itu mencoba untuk mengajak Eren ke suatu tempat untuk menghiburnya dengan tetenya. Wow, astaga, bocil-bocil silakan untuk skip dulu bagian scan ini ya. Waduh. Tak lama kemudian muncul seekor Titan dan menarik Hyena. Hyena langsung dimakan oleh Titan tersebut. Dan ternyata di sana telah berkumpul beberapa Titan yang sangat banyak. Semua pasukan pun mulai bersiap dan menyerang. Beberapa dari mereka pun tewas. Di tengah-tengah kegaduhan tersebut, ada seseorang yang mensabotase mobil yang berisikan bom. Singkat cerita, mobil tersebut berhasil diselamatkan oleh salah satu pasukan. Namun sayang, pasukan tersebut malah meledakkan bom di antara sekelompok Titan. Di sisi lain, Eren mencoba menghabisi para Titan. Namun sayangnya kakinya tergigit dan putus oleh gigitan Titan tersebut. Eren terjatuh, terbaring dan tak berdaya. Sementara itu, teman lainnya masih bertarung melawan para Titan. Namun sialnya, bagi seorang Armin, ia tertangkap dan hampir dimakan oleh Titan. Untungnya, Eren datang dan menyelamatkan Armin, yang mengakibatkan Eren termakan dan menyisakan tangannya yang terputus dimakan oleh Titan. Armin selamat, Eren dikira tewas karena telah dimakan oleh Titan tersebut. Mendengar peristiwa itu, Mikasa mengamuk dan melawan semua Titan sendirian. Singkat cerita, Mikasa bertemu dengan Titan yang telah memakan Eren tadi. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba saja Titan itu melakukan gerakan yang sangat aneh. Dan tiba-tiba saja muncul seekor Titan yang keluar dari tubuh Titan tersebut yang memakan Eren tadi. Titan itu langsung mengamuk dan menyerang semua Titan yang ada. Titan itu sangat kuat dan menunjukkan kecerdasan yang sangat luar biasa dari gaya bertarungnya, yang menunjukkan ia mengetahui bahwasanya kelemahan dari semua Titan adalah dari tengkuk. Di sisi lain, Mikasa menyadari bahwa Titan itu sepertinya adalah Eren. Singkat cerita, Titan itu tumbang karena telah mengalahkan semua Titan dan kelelahan. Kemudian Mikasa yang melihat itu langsung menghampiri Titan itu dan mencoba untuk membelah tengkuk Titan itu karena penasaran apakah benar ini adalah Eren. Dan ternyata benar saja, Eren keluar dari dalam Titan besar itu, yang mana tangan dan kaki Eren yang telah hilang ketika keluar dari dalam tubuh Titan tersebut tumbuh kembali. Semua yang melihat kejadian itu langsung terkejut. Dan part 1 ini ditutup dan diakhiri bahwa manusia bisa berubah menjadi Titan. Dan cerita pun akhirnya selesai. Nah, bagaimana menurut kalian sobat dengan video kita kali ini? Apakah kalian suka? Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Lalu share juga ke teman-teman kalian. Dan nantikan juga ya di Attack on Titan part keduanya. Oke, see you next time and bye.